Al-Fatihah ila hadratil habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dzurriyyati azwajir rahmah syayatina wa walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saudara, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mensehatkan, memanjangkan umur kita sehingga pada malam ini kita bisa menuntut ilmu, kita bisa i'tikaf, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu diterima oleh Allah, semua dosa kita diampuni, amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam terlupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat Rasulullah, keluarga Rasulullah, para pengikut Rasulullah ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istibra' minal baul. Wa bihi qala hadatsana Zuhair ibn Harb wa Hannad ibn Sirri qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Al-A'mash qala sami'tu Mujahid yuhadditsu an Taus ibn Abbas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma hadha fakana la yastalzimu minal baul wa amma hadha fakana yamshi bin namimah thumma da'a bi 'asibin ratbin fashaqqahu bi ithnaini thumma gharasa 'ala hadha wahidan wa 'ala hadha wahidan wa qala la'allahu yukhaffafu 'anhuma ma lam yaybasa. Kita membahas tentang al-istibra' minal baul. Istibra' minal baul ini maknanya kita menuntut agar supaya ketika kita membuang kotoran baik BAK ataupun BAB menuntut bersih. Bagaimana caranya agar supaya kemaluan kita itu bersih ketika sudah buang air kecil ataupun qada hajat. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi. Nah, karena Abbas ini paman Nabi, badang sanak dengan kuitan Nabi yaitu Abdullah. Jadi Abdullah melahirkan Nabi kita, Abbas ini melahirkan Abdullah. Jadi Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan marwan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Rasulullah pernah melewati dua pekuburan. Faqala, lalu kata Nabi kita, sabda beliau, innama yu'adzabani, dua kubur ini aku lihat diadab keduanya. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dalam keadaan disiksanya luar biasa. Amma hadza fakana la yastanzimu minal baul. Orang yang pertama, kenapa jadi kuburnya ini disiksa oleh Allah? Lantaran la yastanzimu minal baul, tidak beres masalah kencingnya.
Wa amma hadza, adapun kubur yang kedua, fakana yamshi bin namimah, dia itu selalu berjalan ke sana kemari bin namimah, dengan namimah. Ujar kita tuh anjur atar. Orang itu ada provokasi yang awal mulanya antara si A dan si B sama-sama kawan akrab, tapi dengan adanya timbul C, maka C ini anjur atar mengatakan kepada B bahwa si A menyambat ikam ini. Kemudian ke B mengatakan bahwa si A mengadakan ini. Nah, jadi antara awal mulanya A dan B ini kawan akrab, dengan sebab adanya C ini anjur atar, lalu keduanya itu kada berhiranan lagi. Keduanya itu bakalahin gara-gara C. Nah, itu disebut dengan namimah. Summa da'a bi'asibi rabbin. Kemudian Nabi minta ambilkan kepada sahabat ini Asi bin Rabbin, satu pelapah kurma yang masih segar. Fasyaqqahu bi ithnaini, kemudian Nabi membelah dengan dua bagian. Tsumma gharasa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan. Kemudian Nabi tancapkan satu kubur, di atasnya pelapak kurma tadi, kemudian pelapak kurma yang lainnya Nabi tancapkan ke kubur yang satunya. Wa qala, dan Nabi mengatakan, Nabi bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Barangkali mudah-mudahan batang kurma, pelapak kurma yang segar ini akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keduanya. Barangkali akan meringankan siksa keduanya. Malam yaibasa, selama belum kering. Nah, jadi hadis yang sudah kita sebutkan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama ada dua kuburan. Nabi itu melihat dengan keistimewaan yang Allah berikan. Berarti Nabi ini kasyaf di situ. Nah, jadi jangan heran ketika umat Nabi kita, para wali-wali, para kekasih-kekasihnya itu bilanya ke kubur, mereka itu melihat isi kubur. Nah, bahkan boleh jadi mereka itu berbicara dengan ahli kubur. Karena Nabi kita, beliau pun melihat. Umat Nabi pun Allah berikan keistimewaan dengan keberkahan Nabi kita. Jadi diberikan satu kasyaf, melihat apa yang ada di dalam bumi. Nah, lalu kebetulan Nabi ini diperlihatkan dua kubur di alkah kuburan muslimin ini disiksa. Kubur yang pertama lantaran orang itu tidak beres masalah buang air kecil, kada beres masalah bakaminya. Nah, ujar kita misalnya orang itu bakami, kemudian ada titis. Nah, ada titis artinya masih ada air kencing sisa di kemaluannya, kemudian titik ke tampihnya, ke celananya. Nah, lalu ini berwudu sembahyang. Nah, maka sembahyangnya ini kada sah. Kenapa? Karena wudunya ini masih dalam keadaan yaitu hadas, mengeluarkan air kencing, dan badannya ini penuh dengan najis. Badan penuh dengan najis, otomatis ibadah pun sembahyangnya kada sah. Karena syarat sah sembahyang ini harus badan, kemudian pakaian, kemudian tempatnya harus dalam keadaan suci, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, sedangkan orang ini kada tiis mengambil dan hampir terus-menerus ia kada memperhatikan dalam masalah bersucinya. Nah, oleh karena itu diadab oleh Allah Ta'ala.
La yastanzihu minal baul, orang itu tidak beres masalah membersihkan air kencingnya. Maka para ulama-ulama pun mengistimbat, menggali hukum daripada hadis ini, annal abwal kullaha najisatun munajjisatun, najasatun munajjisatun. Air kencing itu semuanya hukumnya najis dan menajiskan apa yang kena ketika itu. Zatnya najis. Apabila zat najis ini kena pakaian, maka pakaian ini menjadi najis. Bila zat yang najis ini kena masuk ke air yang kurang dari 2 bulan, maka airnya pun menjadi najis. Baik air kencing ini adalah kencing manusia ataupun kencing binatang. Baik binatang ini binatang yang bisa dimakan seperti kambing, seperti sapi, atau binatangnya ini yang tidak dibolehkan makan, yang kada halal kita makan, seperti kambing kucing. Nah, kucing ini kan kada boleh kita makan, kambingnya najis. Harimau kada boleh kita makan, kambingnya najis. Kambing boleh kita makan, ini kambing najis. Kita manusia dalam keadaan sempurna bentuk kita, air kencing kita pun najis di situ. Nah, jadi bukan hanya manusia aja yang air kencingnya najis, tapi binatang pun ketika kencing dalam keadaan najis. Nah, lalu di dalam ilmu fikih, bagaimana caranya agar supaya kita itu bersih dari air kencing sisa di kemaluan kita? Untuk menyisakan ini di dalam ilmu fikih, pertama-tama solusinya, penerapannya yaitu dengan at-tanahnuh, dengan bedehem. Imbas sudah kita mengeluarkan air kencing, habis sudah, lalu kita bedehem. Nah, ini kan ketika kita betukakan, itu kan ari-ari kita tuh, paru kita tuh tertahan. Nah, tertekan di situ. Ketika tertekan, maka sisa air kencing di kemaluan kita tuh insya Allah keluar. Nah, insya Allah keluar. Nah, apa hukum kita membentukkan diri kita ataupun bedehem? Apabila orang itu ketika kencing dia merasa yakin tanpa ada bedehem sudah habis air kencing sisanya tadi, maka hukum bedehem ini adalah sunnat. Arti sunnat itu bilanya kita dehem itu berpahala. Amunnya kita kada bedehem, ya kada berdosa, karena kita yakin sudah bahwa habis sudah sisa air kencing kita. Tapi apabila kita ketika kencing habis sudah, kemudian kalaunya kada bedehem, pasti beli kita berjalan 10 langkah bisa keluar tuh sisa di kami kita, maka hukum bedehem kita itu wajib di situ. Hukum bedehem wajib. Kenapa jadi wajib? Agar supaya sah sembahyang kita. Nah, jadi untuk perantaraan supaya sah sembahyang kita, mau kada mau, masalah bersuci ini harus kita perhatikan. Nah, jadi bedehem kita ketika diri pribadi seseorang itu tanpa ada bedehem, nah, misalnya yakin bersih, maka bedehem hukumnya sunnah. Bilanya umpama kada bedehem, pasti ketika berjalan ada keluar air kencing, maka bedehemnya ini hukumnya wajib. Nah, kemudian cara yang kedua, setelah kita bedehem, maka kita ada kesunahan untuk mengurut kemaluan kita. Nah, mengurut kemaluan kita dengan memakai tangan kiri, terutama 2 jari. Jari apa? Ibu jari lawan jari telunjuk. Ini umpama ini kemaluan kita lah. Ini umpama nih. Nah, mulai mana kita mengurutnya? Mulai ujungnya, mulai akarnya kan? Mulai akarnya nih. Nah, mulai akarnya. Nah, kesunahannya kita mengurut 3 kali itu dari akar ke ujung. Nah,
dari akar. Tapi jangan tapi diurut benar. Mau diurut benar nih, nah lebih enak. Nah jadi sedikit aja diurut. Nah, diurut. Ini supaya menghilangkan sisa air kencing yang ada di kemaluan. Nah itu betul. Kalau misalnya kita masih belum ada keyakinan, nah, apa perlu coba nanti itu ya sudah berjalan 10 langkah tidak ada keluar, dilihat dasar bujur ada keluar. Nah maka kayak apa caranya menurut biar itu yakin ada lagi keluar kami? Umpama juga sudah kita kami berduduk, nah, jongkok, lalu biar di situ untuk mandi isakannya bisa biar berdiri, bisa biar berdiri. Atau biar picik nang mana kan menurut biar untuk supaya menghabiskan sisanya bisa dengan berdehem tadi, kemudian biar turun, kemudian biar berdiri, atau misalnya kayaknya belum lagi kalau biar di situ ada misalnya melangkah, nah melangkah berapa langkah kan menurut biar di situ yakin sudah keluar. Nah ini sudah kita yakin baru kita basuh terakhir. Sudah basuh terakhir, nah maka kesunahannya, nah, ini kita bertapih. Nah maka tapih itu kita ambil air yang bersih, kita kurancingkan, nah kita kipikakan ke tapih kita. Maka ketika kita berjalan kemana kan, lalu kita melihat tapih kita ini bina basah. Nah maka kita yakin tapih yang basah ini bekas banyu yang bersih tadi kita kipikakan. Nah itu untuk menghilang was-was, menghilang was-was. Nah kalau beginian kayak apa? Nah kalau beginian di dalam kitab fikih itu, inya keharusan bahkan kesunahan untuk menekan ari-arinya. Nah, ari-ari itu di bawah pusat, ditekannya. Dan ini menurut pribadi masing-masing lah, dalam permasalahan untuk menuntut bagaimana caranya agar supaya bersih kemaluan kita daripada sisa air kencing tadi. Nah kemudian kuburan yang kedua jadi disiksa adalah bin namimah, naqlul kalam ala jihadil fasadi wasyar. Orang itu anjur atar, nah, mengatakan kepada si A bahwa si B itu menyambati ikan padahal ada. Kemudian datang lagi ke B mengatakan bahwa si A itu menyembelih ikan padahal ada. Tujuannya anjur antar provokasi ini agar supaya antara kedua belah pihak A dan B ini yang asalnya berkawan benar menjadi permusuhan. Itu tujuannya. Nah orang ini pasti disiksa Allah, disiksa. Nah kemudian yang berikutnya, lalu Nabi minta ambilkan pelapah kurma yang segar, diambilkan sahabat. Kemudian Nabi ini membelah dengan dua bagian. Satu bagian Nabi tancapkan di kuburan Nabi, tidak bersih masalah bersuci. Satu kuburan Nabi letakkan, Nabi tancapkan di kuburan orang yang anjur antar provokasi tadi. Lalu apa dalil yang dapat kita ambil pelajaran atau kita gali hukum dari hadis ini? Ada kesunahan bagi kita ketika ziarah, nah, ke makam siapapun, atau kita ziarah ke almarhum orang tua kita, saudara kita, ataupun saudara-saudara kita ikhwan dan muslimin yang lainnya. Bila kita ziarah maka dianjurkan dan disunatkan untuk menukar kambang, nukar kambang. Bapak aja Anda ke kuburannya, atau misalnya beristilah kita menanjak di situ satu tangkai lah kita tanjak supaya tumbuh pohon melati. Kan biasanya di arka-arka kuburan muslim ini kan kadang-kadang di satu daerah dengan daerah yang lainnya kan ada berbeda-beda. Kalau kita daerah Hulu Sungai itu kan biasanya mungkin Martapura ya sama Menjebaru sama juga. Nah, kita tanjak di situ, kita tanam pohon. Nah, tapi pohon akarnya nang kada kuat lah, memang pohon rambutan ditanam di situ kan bagus di situ, pohon melati di situ, nah pohon melati nang
pokoknya nang pohon apa tuh yang tumbuh di situ nang bagus gitu nah. Boleh lah, boleh di situ. Bahkan dianjurkan selama pohon yang kita tanam di nisan tadi, nah, dia itu tumbuh subur, maka selama itu pula tumbuhan itu akan memintakan ampun kepada ahli kubur, kepada ahli kubur. Setiap hari, setiap Jumat kita ke kubur orang tua kita tukar kambang, nah 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, kita hendak ke nisan kuitan kita. Nah, selama kembang itu masih segar, selama itu pula ia memintakan ampun, dia mengucapkan istighfar, nah, agar supaya ahli kubur ini diringankan siksa. Nah, diringankan siksa. Dan ini sunnah. Dalam Al-Quran pun disebutkan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu apa juga pun melainkan dia akan bertasbih kepada Allah dan memuji kepada Allah. Nah, lalu dijelaskan oleh para ulama, yang memintakan ampun untuk ahli kubur itu adalah tumbuh-tumbuhan yang segar dan ada unsur kesengajaan kita meletakkannya dan menanamnya. Menanamnya. Nah, berarti pemahamannya apa? Bilanya di nisan almarhum kuitan kita, saudara kita tadi, sakalnya ada tumbuh, nah kalau sakalnya tumbuh itu rumput, nah, rumput. Lalu jerbian biar aja rumput itu tumbuh sahabat-sahabatnya, ujar guru rumput itu minta ampun untuk ahli kubur, kok ada? Nah, ini harus ada unsur kesengajaan kita menanamnya tuh. Tanamnya, apakah itu pohon melati ataupun kambang ataupun yang lainnya. Pokoknya bilanya ada unsur kesengajaan kita menanamnya, maka tumbuhan itu selama masih segar, maka selama itu pula dia memintakan ampun untuk ahli kubur. Tapi bilanya rumput yang biasa, rumput liar itu kadang mintakan ampun di situ. Jadi biar aja kita campur di situ. Namanya kalau kita campur sabetnya berular. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, ketika kita sudah meletakkan kembang tadi di atas kubur makam siapa, nah, maka jangan sampai kita ambil kembang ampun orang. Kan biasanya kadang-kadang misalnya daerah manakah kita ke makam Songkol misalnya, nah, atau ke makam wali-wali yang lainnya. Karena kita ini kadang-kadang katuju mengharapkan berkah, nah, ampun kita mau tadi kita anda ke makam beliau, kemudian ampun orang yang segar ini kita ambil, apa aja ambil berkah, boleh lah, kada boleh, itu haram tuh, haram. Karena sudah ampun ahli kubur sudah, kada boleh. Selama kembang itu segar, selama itu pula dia mintakan ampun untuk ahli kubur, kada boleh kita mengambil berarti kita mengambil hak ahli kubur di situ, mengambil ampun orang dan mengambil hak ahli kubur kada boleh. Kecuali apabila sudah layu, sudah kita karing, nah boleh kita ambil di situ. Nah, tapi pula ketika kita meletakkan kembang kepada para wali atau kekasih Allah Ta'ala, itu sebenarnya untuk menaikkan derajat pangkat mereka. Nah, beda dengan kita meletakkan kembang ke kuburan, misalnya orang yang biasa. Kita meletakkan kembang ke kuburan orang yang biasa, maka kembang ini akan memintakan ampun. Nah, barangkali mudah-mudahan diringankan siksa ahli kubur. Tapi kalau kita meletakkan kembang kepada para kekasih Allah, itu untuk menaikkan derajat pangkat mereka di sisi Allah. Nah, kenapa? Karena mereka ini di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, perhatikanlah bahwasanya awliya kekasih Allah, mereka tidak ada
ketakutan, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan di dunia dalam masalah kehidupan mereka. Lahumul busyra fil hayatid dunya, dan bagi mereka mendapatkan kegembiraan di kehidupan dunia, yaitu ketika sakaratul maut, husnul khatimah, dia mengenal Allah Ta'ala sudah di dunia. Lahumul busyra fil hayatid dunya wal fil akhirah, apalagi di akhirat sudah dapat kegembiraan. Kita yakin para wali-wali ini dalam keadaan sudah diberikan oleh Allah yaitu surga, tapi kenapa kita meletakkan kambang? Tujuannya tidak lain itu untuk menambahkan derajat ketinggian di sisi Allah Ta'ala. Kenapa jadi kita membaca sholawat lawan Nabi? Nah, sama tuh. Kenapa jadi Nabi istighfar? Padahal Nabi ini kan terpelihara dari dosa. Kenapa jadi Nabi istighfar? Tidak lain untuk yang pertama mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara beristighfar setiap hari. Yang kedua adalah agar supaya dengan istighfar ini menaikkan derajat tinggi di sisi Allah tanpa batas. Kemudian kita pun disuruh untuk berselawat kepada Nabi kita. Yang pertama untuk manfaatnya kepada kita pula, yang kedua sebagaimana dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula, hari yang kedepannya, waktu yang kemudian itu lebih baik kepada wahai Rasulullah, kata Allah Ta'ala, ketimbang waktu yang sebelumnya. Semakin banyak orang membaca sholawat, semakin manfaat pada dirinya sendiri dan tinggi derajat Nabi di sisi Allah tanpa batas. Hari ini Nabi lebih tinggi derajat beliau ketimbang hari sebelumnya sampai hari kiamat. Kemudian wabi ilai qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala haddatsana Al-A'mash an Zaid bin Wahb an Abdurrahman bin Hasan qala intalaqtu ana wa Amr bin Al-As ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja wa ma'ahu daraqatun thumma istatara biha thumma bala fa qulna unzuru ilaihi yaqulu kama taqulul mar'ah. Kata sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Hasanah, beliau mengatakan, aku pergi bersama Ammar bin As, ila Nabi, menuju ke tempat Nabi. Lalu ketika itu fakharaja, Nabi keluar dari rumah beliau, wa ma'ahu daraqatun thumma istatara biha. Nabi itu sambil membawa satu kain atau satu baju yang terbuat dari kulit. Kemudian Nabi ingin BAK, buang air kecil. Lalu Nabi ini menutup agar supaya berdinding. Tapi Nabi tutup berdinding ini dengan memakai kain atau baju dari kulit tadi. Lalu kata mereka, unzuru ilaihi yaqulu kama taqulul mar'ah. Coba ikan lihat Nabi ini, BAK beliau ini sama seperti mana cara BAK-nya perempuan, yaitu berdinding. Dan itu didengar oleh Nabi kita. Faqala, ucapan mereka didengar oleh Nabi kita. Lalu kata Nabi kita, alam ta'lamu ma laqiya sahibu Bani Israil. Apakah kalian mengetahui azab apa yang sudah diberikan kepada Bani Israel? Kanu idza asabahumul baul, mereka itu apabila kena air kencing di pakaian mereka, qata'u ma asabahul baul, mereka akan memotong kain yang kena air kencing tadi. Fanahahum, lalu ada seorang laki-laki yang mencegah mereka. Artinya biar aja kambing ini kena pakaian, kan jadi masalah. Nah, ini ada seorang laki-laki daripada Bani Israel untuk mencegah daripada perbuatan-perbuatan mereka yang sudah diperintahkan oleh Nabiullah Musa. Jadi syariat Nabiullah Musa ini, bilanya umatnya itu ada kena najis di pakaian,
maka pakaian itu harus dipotong. Harus dipotong. Umpama misalnya kena celana daerah mana? Daerah sebelah kiri. Nah, maka celana itu harus dipotong tuh. Biar ya celananya timpang. Jadi kan kaki kanan panjang, nah, kemudian kaki kiri timpang celananya. Kenapa ya? Karena dipotong tadi. Bekas kena air kencing. Nah, itu syariat Nabi Musa. Pokoknya bila mana baju itu kena air kencing itu harus dipotong. Kadang-kadang disucikan dengan air atau kadang-kadang. Nah, jadi banyak para Bani Israel itu ketika di zaman Nabi Musa itu pakaian itu betang-betang wajar, karena harus dipotong kena najis tadi. Nah, jadi banyak para umat Bani Israel dulu di zaman Nabi Musa, bila kena air kencing pakaiannya itu dipotong. Lalu ada seorang laki-laki yang mencegah perbuatan mereka seperti itu. Nah, maksudnya apa? Ujarnya, kadusah gitu kami ini memotong pakaian-pakaian biar aja, karena apa? Nah, kada apa-apa. Dengan sebab perkataannya dan dengan sebab mencegah perbuatan yang sudah diperintahkan oleh Nabiullah Musa, Pak tiba di qabrihi. Maka dengan itulah dia diadab. Karena dia merasa bahwa ketika kena air kencing ini hal-hal yang biasa aja, hal yang biasa. Jadi kadang memperhatikan dalam masalah air kencing. Umpama orang ini profesinya supir, lalu hendak mengambil di tengah jalan. Nah, itu kemana aja mengambilnya? Cari dulu masjid, cari langgar, misi di tengah jalan kada ada lagi, pokoknya pada angkutan aja. Nah, maka hendaklah berjauh dahulu daripada pandangan manusia di situ. Nah, itu sudah kami mana daun, cari daun. Kada ada cari tisu. Nah, sudah ada daun ataupun tisu, suci ya kan? Nah, ya Allah, Pak. Jangan sampai sudah makami, dahai tutup pulang seliting, bisa ya sudah nyupir ulang. Kayak apa nak sembahyang di situ? Sembahyang dianya kan susah sembahyang karena membawa najis. Nah, jadi harus kita perhatikan di situ. Kemudian babul qauli qa'iman. Ini membahas tentang hukum kencing dalam keadaan berdiri. Nah, hukum kencing dalam keadaan berdiri. Nabi qala hadatsana Hafs bin Umar wa Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Awanah wa hadatsana Hafs an Sulaiman an Abi Wa'il an Hudzaifah qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subata qaumin fabala qa'iman thumma da'a bima'in famasaha ala khuffaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Subatata qaumin, tempat sampah, tempat kotoran-kotoran. Kemudian disitulah fabala Nabi dalam keadaan BAK qaiman dengan posisi berdiri. Dengan posisi berdiri. Nah, lalu summa da'a bima'in, Nabi minta ambilkan air agar supaya dibersihkan kemaluan. Nah, lalu di dalam hadis ini menunjukkan bahwa yang pertama Nabi pernah kencing dalam keadaan berdiri. Diihtimalkan dari ulama-ulama fikih, kenapa Nabi ini berdiri ketika itu? Nah, pakamnya li'annahu lam yajid lil qu'ud makanan fattara lil qiyam. Boleh jadi Nabi ketika itu tidak mendapatkan tempat untuk dalam keadaan duduk, lalu terpaksa Nabi itu dalam keadaan berdiri. Satu. Kemudian
Ada yang mengatakan sebab Nabi ini dalam keadaan berdiri. Biasanya orang Arab, annal Arab karena tastashfi li wajhi sulbi bidzalika. Orang Arab itu biasanya untuk menuntut kesungguhan dikarenakan ada sakit pinggang ketika itu, lalu dalam keadaan kencing mau tidak mau harus dalam keadaan berdiri. Kemudian di dalam hadis Nabi daripada Abu Hurairah, innama bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman li jarhin kana fi maqbadihi. Nabi kencing dalam keadaan berdiri karena Nabi ada luka di lutut beliau. Ada luka di lutut beliau. Nah, lalu disinilah menandakan bahwa kita itu sebenarnya boleh berdiri kami, tapi dengan adanya hajat. Hajat apa? Karena Rasulullah berdiri kami lantaran ada luka di lutut sendiri. Ada luka. Nah, lalu terpaksa sih berdiri. Nah, tapi menurut ilmu fikih, hukum kami berdiri ini, ya, itu adalah hukumnya makruh. Nah, karena kata Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi itu dalam keadaan kencing berdiri. Selalu Nabi itu kencing dalam keadaan duduk. Nah, tidak pernah Nabi dalam keadaan berdiri. Nah, lalu dijelaskan oleh para ulama-ulama yang lain, untuk dalil pendukung Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ma bala qa'iman mundu unzila alaihi al-Qur'an. Nabi tidak pernah kencing berdiri semenjak diturunkannya wahyu, yaitu Al-Quran. Nah, adapun hadis yang sudah kita sebutkan tadi, itu dijelaskan oleh para ulama karena Nabi itu dalam keadaan sakit. Nah, dalam keadaan sakit. Sama lah ketika kita sembahyang dari i'tidal ke sujud. Dari i'tidal ke sujud, kesunahan kita sembahyang dari i'tidal ke sujud itu kan kayak gitu. Nah, hingga sudah sami Allah liman hamidah, yang mana yang harus kita dahulukan? Kesunahannya. Nah, lutut dahulu. Hingga sudah lutut, hanyar tangan, hanyar dahi, sampai dahi ini wajib, apalagi kita hidung kita sunnah. Jadi kesunahannya, nah, lutut, tangan, dahi. Apakah dahi ini selanjut dengan hidungnya atau dahi itu baru hidung? Yang jelas dahi ini wajib, hidung ini sunnah diletakkan. Tapi ada juga Nabi ini ketika sembahyang dari i'tidal sujud, tangan dulu, tangan, hanya ke ini, hanya dahi. Jadi tangan dulu, baru lutut, baru dahi. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Nah, Nabi itu sering sembahyang itu lutut dulu, baru tangan, baru dahi. Jarang Nabi itu tangan dulu, baru lutut, baru dahi. Barangkali ketika Nabi masa tua dalam keadaan sakit, maka Nabi ketika itu tangan dahulu. Nah, oleh karena itu kesunahan bagi kita sembahyang itu ketika sujud lutut dahulu. Nah, tapi tergantung pribadi masing-masing. Namun misalnya orang yang gemuk, kira-kira menyalama berarti tangan dahulu, menyalama tergantung pribadi masing-masing. Karena kalau orang mau lutut dahulu ke bawah, pasti tangan dahulu. Nah, kemudian babun fir rajul yaqulu bil lail wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nusrat muslim suratul ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba' min 'ainin la tarmi da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kepada para jemaah, kita besok ada pengajian Safari Dakwah Muharram yang akan disampaikan oleh Habib Hamid Naufal bin Ali Al-Kaf. Habib Hamid Naufal bin Ali Al-Kaf, pimpinan Majelis Nur Alawi Nusantara. Nah, jadi insya Allah malam besok, jadi Sabtu ke malam Minggu, imbah maghrib. Nah, imbah maghrib. Di sini tempatnya, mudah-mudahan buat kau hadir. Nah, kemudian malam ini imbah Isya kita diundang oleh Bapak Saihan Bahaul, Komplek Mustika Geria Pratama, Jalan Karanganyar, di samping Sekolahan Ma'rifah Asbia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.